Baik. Kemudian pembatal keislaman yang kelima. An-naqid al-khamis. Pembatal yang kelima. Kata beliau, al-khamisu man abaghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bih walau amila bihi kafara ijma'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Kelima, siapa saja yang membenci risalah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa risalah tersebut, sungguh dia telah kafir menurut ijma', menurut kesepakatan ulama. Walau amila bih, walaupun dia mengamalkan risalah itu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci terhadap Al-Quran yang Allah turunkan, maka Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Ya, pahala itu dihapus saja ya, terjemahannya. Maka Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Akan dihapuskan amalan-amalan mereka. Baik, ini pembatal keislaman yang keberapa? Yang kelima. Siapa yang benci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi apa saja dari perkara yang dibawa oleh Nabi, sudah pasti Nabi membawanya, lalu dia membencinya, maka itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Karena itu namanya kemunafikan. Nifaq i'tiqadi. Kemunafikan dalam keyakinan. Iya. Baik. Kemunafikan dalam keyakinan. Di sini penulis menyebutkan dalil tentang hal itu. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Iya, hal tersebut karena mereka orang-orang kafir kaum munafikin ini, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghancurkan seluruh amalan mereka. Ya. Yang hancur seluruh amalannya itu hanyalah orang-orang kafir saja. Iya. Dan ini sifatnya kaum munafikin. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang Allah benci, mereka mengikuti apa yang membuat Allah itu benci, dan mereka tidak suka terhadap ridha Allah. Maka Allah batalkan dari amalan-amalan mereka. Baik, itu dua ayat di surah Muhammad ya. Ayat lain di surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Bal ja'ahumul haqqu wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan kebenaran itu telah datang kepada mereka, tapi kebanyakan dari mereka benci kepada kebenaran yang datang itu. Ya, ini kebencian ya. Baik. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat kaum munafikin, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ayat di surah At-Taubah. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam kondisi malas, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi tidak senang. Ya. Dalam kondisi tidak senang. Di tempat lain di surat Taubah juga tentang sifat kaum munafikin ini, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah
wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Iya. Orang-orang yang tidak hadir di peperangan itu, orang-orang yang sengaja bolos alfa tidak hadir perang, mereka bergembira dengan ketidakhadiran mereka, duduk-duduknya mereka di negerinya, tidak pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka benci, nah ini bahasanya karihu, mereka benci, tidak suka untuk berjihad dengan harta-hartanya, jiwa-jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan, ya, saya poinkan di sini dua pembahasan. Yang pertama, dhabit al-bughd alladhi yanqudul Islam. Ketentuan benci yang membatalkan keislaman. Ya, Syekh memberi ketentuan luas, ya, dalam hal ini. Man abaghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Siapa yang membenci suatu apa saja yang dibawa oleh Rasul. Ini masalahnya kebencian. Iya. Apakah yang dibawa oleh Rasul itu bermakna seluruh agama, atau masalah-masalah pokok dalam agama, atau masalah-masalah yang sudah jelas di dalam agama? Misalnya dia benci seluruh dari syariat, nah ini jelas, ya, kekafirannya. Yang kedua, dia benci misalnya sholat, puasa, zakat, dia benci hal tersebut. Iya. Maka ini kafir, keluar dari Islam, membatalkan keislaman. Iya. Atau dia benci dari syariat tertentu. Misalnya dia benci sholat berjamaah, bukan sholatnya berjamaah yang dia benci misalnya. Sholat berjamaah ini syariat sudah tetap. Kalau dia membencinya, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Iya. Demikian pula misalnya perempuan, kalau dia benci ta'addud, ini kalau dia benci poligami, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Jelas, ya? Karena dia benci kepada syariat. Ya, tapi ini bapak-bapak jangan terlalu GR, ya. Ini bukan, kalau dia benci kepada syariatnya, itu hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau dia benci tabiatnya, dia tidak suka di poligami dan seterusnya, itu nggak ada masalah, tabiat orang. Tapi jangan benci syariat. Jelas, ya? Karena poligami itu ada ayat yang menjelaskan tentang halalnya, tentang bolehnya, bahkan sebagian ulama mengatakan tentang dianjurkannya. Iya. Tentang dianjurkannya. Jelas, ya? Baik. Jadi kalau dia benci, kebencian kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi, maka itu bisa kafir, keluar dari Islam. Misalnya memelihara jenggot. Iya. Memelihara jenggot hukum syariat. Dia benci hukum itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia berkata, oh saya tidak menolak apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi saya tidak suka pakai jenggot. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya orang yang bermaksiat, berdosa besar. Jelas, ya, harus dibedakan. Ya, di masa sekarang ini aneh-aneh saja. Ada yang mengatakan potong jenggot katanya itu tidak apa-apa, silam pendapat. Ya. Ini nggak tahu dari mana dia dapat juga begituan. Itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang haramnya potong jenggot. Yang ada silam pendapat itu tentang masalah memendekkan jenggot, boleh atau tidak. Tidak semuanya dipotong. Tapi kalau dia potong habis semuanya, itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama, hukumnya adalah haram. Orang yang mengatakan silam pendapat, suruh bawakan dalil. Satu ucapan saja dari ulama yang mengatakan, ulama terdahulu, ya, jangan ulama aneh-aneh belakangan. Ya. Di mazhab manapun yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan tidak ada masalah.
Yang ada silam pendapat itu dalam memendekkan. Bukan jenggotnya semuanya habis. Jelas ya? Ya kalau misalnya ada sebagian ulama, misalnya dia pendapat seperti Syekh Al-Albani misalnya, kalau sudah bisa digenggam satu genggam, dipotong di bawah, boleh dirapikan, itu mazhab beliau. Itu silam pendapat ya, nggak ada masalah. Jelas? Tapi kalau dia potong semuanya sampai habis, ya bersih, jenggotnya malah kumisnya yang panjang. Nah, ini nggak benar ya, sudah membalik sunnah. Ya, karena sunnahnya Nabi diperintah untuk mencukur kumis, memanjangkan apa? Memanjangkan jenggot. Ya, baik. Jadi ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, wujubu mahabbati ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal farahu bihi. Kewajiban cinta kepada apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa serta bergembira dengan hal tersebut. Ya. Yang benci terhadap sunnah Nabi itu apakah dia kafir asli atau seorang munafik? Nifaq i'tiqadi. Ya. Munafik nifaq i'tiqadi ini itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Adapun orang-orang yang beriman itu dia bergembira dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu perhatikan ya, dari orang-orang Nasara yang masuk Islam. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dama' mimma arafu min al-haq. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka mata mereka itu berderai, berlinang air mata karena mereka kenal dari kebenaran itu. Ini keimanan seperti itu. Keimanan. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta. Dia bergembira. Dia menyambutnya. Iya, dia menyambutnya. Ya. Sekadar keberpalingan dari kegembiraan ini, disitulah bertingkat-tingkat manusia. Di sini penulis membahas tentang orang yang membenci. Membenci itu kategori pembatal keislaman. Iya. Ada yang dibawa oleh Nabi, dia tidak bergembira, tapi dia tidak benci juga. Nah, ini orang yang kurang berpegang dengan apa? Dengan sunnah. Malas dia dengan keislamannya. Maka harusnya seorang mukmin itu dan mukminah, kalau tauhidnya betul-betul bagus, ketika ada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat bergembira dengan hal tersebut. Iya. Kalau dia diberitahu ini sunnah Nabi begini, dalilnya ayat ini atau dalilnya hadits ini, disebut dalilnya, dia tahu itu sunnah Nabi, sudah, dia gembira dengan hal tersebut. Jelas ya? Nah, itu orang yang beriman. Seperti itu. Ada kegembiraan. Iya. Dan terdapat kewajiban untuk cinta terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pembahasan ya, dari pembahasan penting ya. Kita sudah mengkaji di pelajaran kuliah ini tentang makna la ilaha illallah. Di antara syarat la ilaha illallah adalah apa? Al-qabul. Ya, ada al-mahabbah, cinta kepada la ilaha illallah. Tidak boleh benci, kan begitu. Terus ada as-sidq, kejujuran, tidak boleh ada kedustaan. Terus ada al-qabul, dia menerima, tidak boleh ada penolakan. Ya. Maka itu konsekuensi dalam keislaman. Dalam keislaman. Orang-orang yang beriman seperti itu keadaannya.
Jelas ya? Baik. Jadi bisa dilihat orang-orang secara umum itu. Kalau ada yang perkara agama jelas, perkara syariat terang, ya, terus dia menolak hal itu, ini ada tanda kemunafikan pada diri. Ya. Atau ada yang kurang lurus di dalam pemahamannya. Memberi salam kepada penganut agama lain, itu hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Dinukil kesepakatan oleh Ibnul Qayyim dan selainnya. Iya. Dalil-dalil tentang hal itu sangat banyak. Ini masalah disepakati oleh para ulama. Ketika hukum ini diterangkan, ada yang tidak senang, ya. Terus dia katakan, wah ini kurang toleransi, kurang santun, kurang toleran, kurang moderat, ya macam-macam lah. Dari ucapan sebagian manusia. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres pada dasar-dasar keislamannya. Jelas ya? Kalau dia sudah tahu tentang dalil, sudah mengerti tentang hal itu, lalu dia tolak, ini masalah. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak mengerti, ini jahil namanya, diajari. Diajarkan kepadanya. Iya. Diajari kepadanya hal yang benar. Baik. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh dia membenci suatu apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau amila bihi. Walaupun dia mengamalkan. Jadi hal itu kalaupun dia amalkan tapi dia benci, tetap saja dia kafir. Seperti kaum munafikin. Kaum munafikin itu mereka sholat, ya, tapi dia benci sholat, karena di hatinya dia sembunyikan kekafiran. Disuruh berinfak oleh Nabi, bersedekah juga, tapi mereka tidak suka bersedekah. Iya, karena itu bersedekahnya dia bakhil. Ya, kalau ada orang dia lihat bersedekah sedikit, dia hina. Kalau ada yang bersedekah banyak, dia katai itu ria. Nah, kalau jihad, pergi berjihad kadang, keluar. Tapi pada saat berjihad dia gembosi orang. Nah, itu kaum munafikin. Walaupun syariat itu dia amalkan, tapi dia benci dengan hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang membatalkan keislaman. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Iya. Baik. Jadi ini dari masalah-masalah penting ya, yang perlu kita bahas atau perlu kita selalu mengingatnya. Ya, ini pentingnya pembahasan-pembahasan pembatal-pembatal keislaman ini. Ya, memang pembahasannya penting karena ada rangkuman-rangkuman, ya, yang menjelaskan apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Dengan mengetahui hal itu akan sempurna, akan lebih kuat lagi tauhid seseorang, keimanan seseorang, dan keislaman seseorang. Iya. Dan ini semuanya dari pembahasan yang harus selalu kita kaji, banyak kita perhatikan. Ya wallahu ta'ala alam.